Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Buah belimbing bisa ditemui hampir di semua daerah. Bahkan di Jawa Timur, ada yang jadi sebuah kampung. Tapi khusus belimbing madu yang super dan enak, salah satunya ada di Sidoarjo. Bisa dipilih, dipetik, dan dimakan langsung di kebunnya. Atika Amsar, Suara Sidoarjo. Belimbing madu, salah satu varian buah belimbing yang rasanya manis segar dan kandungan airnya banyak. Bentuk dan warnanya juga menarik. Cuma selama ini, lebih banyak ditemui di swalayan dan toko buah. Tapi di Sidoarjo, belimbing madu dengan kualitas super bisa dipilih, dipetik, dan dimakan langsung di kebunnya. Sahabat, di desa Becirongengor, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, ada warga setempat yang membudidayakan belimbing madu. Imam Suhudi sudah menanam buah belimbing madu ratusan pohon di kebunnya yang seluas 1 hektar. Setiap harinya, banyak warga yang datang untuk membeli dengan memetik langsung di kebunnya. Bahkan banyak juga yang datang dari luar Sidoarjo. Rata-rata yang orang konsumsi senang itu ide 5. Kenapa Pak? Ya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Terus khasiatnya tadi apa Pak? Khasiatnya untuk darah tinggi. Darah tinggi ya, untuk ini. Selain itu apa? Untuk orang stroke Bisa ya? Kualitas buah belimbing madu milik Imam ini sangat bagus karena buahnya dirawat dengan dibungkus. Retno Pujawati, pengunjung dari luar kota, mengaku suka datang ke kebun belimbing madu Imam. Selain buahnya bagus, pembeli bisa memilih sendiri dan mencicipi langsung. Bisa buat ini pengganti menu diet. Sebelumnya kan minum shake, lah ini bisa diganti sama belimbingnya. Bisa di gonta-ganti lah Pak. Sekarang shake, bisa belimbing. Rasanya gimana ya rasanya tadi? Rasanya manis, airnya banyak, terus ada sepetnya. Dijual Rp12.000 per kilo, omset per bulan dari belimbing madu, terutama saat musim panen, menurut Imam Suhudi, bisa sampai Rp15 juta per bulan. Masih seputar kuliner, tapi kali ini recommended untuk pecinta kopi. Di Lumajang, ada sebuah kafe yang tempatnya memiliki nuansa sejuk. Cocok bukan meminum kopi ditemani aroma hutan yang pastinya bikin nagih. Kali ini, Ajeng Prawestri dari Suara Lumajang akan bercerita tentang Cafe Black Semeru. Menikmati kopi tidak hanya nikmat saat kita berada di kafe kawasan perkotaan. Bagi sebagian orang, meminum secangkir kopi dalam suasana hutan yang sejuk memiliki kenikmatan tersendiri. Untuk penikmat kopi pun demikian, mungkin Cafe Black Semeru bisa menjadi salah satu alternatif pilihannya. Terletak di kawasan pinggiran hutan dusun Sumber Duren, Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Cafe Black Semeru mampu menawarkan suasana ngopi yang asri dan alami. Kafe yang terletak 50 meter dari jalanan aspal tersebut keseluruhannya masih menggunakan bahan alam, baik untuk ornamen dan bangunannya. Di sana, pengunjung tidak akan menemui jalan paving ataupun asbes. Bangunan dan atapnya menggunakan kayu dan daun kelapa. Umar Syafi'i, pemilik kafe, mengatakan dirinya sengaja mengkonsep tatanan kafenya sealami mungkin, dan konsep alami itu juga didukung dengan nuansa outdoor dan menu kopi asli dataran Lumajang. Selain kopi Lumajangan, di Cafe Black Semeru juga menawarkan menu kopi luwak dengan harga yang relatif terjangkau. Masih kata Umar, Kabupaten Lumajang sudah seharusnya dikenalkan melalui potensi yang dimiliki. Seperti halnya kualitas kopi Lumajang yang sudah tidak diragukan lagi.
Biasanya kalau memasuki musim penghujan, ada momen saat cuaca cerah, suhunya bisa sampai lebih 30 derajat Celcius. Tapi kalau kita di Kota Blitar, panasnya cuaca cerah bisa hilang kalau mencicipi es drop Mbah Daun. Es lilin yang katanya asli Blitar, tapi bisa ditemui di sekitar Kota Malang. Kirana Nisa, Mahardika, Kota Blitar. Sahabat, Kota Blitar tidak hanya terkenal dengan wisata sejarahnya yang hampir diketahui seluruh pelosok negeri. Kota kecil ini juga memiliki deretan kuliner yang dijamin membuat Anda susah move on. Salah satu jajanan kuliner yang wajib Anda coba ketika datang ke Kota Blitar adalah es drop. Masyarakat Kota Blitar sudah sangat akrab dengan jajanan satu ini, bahkan sering disebut sebagai es krim jadulnya Kota Blitar. Es drop memang sangat legendaris dan sudah ngehits sejak zaman Belanda. Pabriknya berdiri sejak 1937 dengan nama Es Drop Burung Betet. Cerita tentang asal-muasal es drop ini sendiri cukup menarik. Awalnya si pemilik pabrik sama sekali tidak berminat membuka usaha es. Justru saat awal membuka pabrik, usahanya adalah rokok. Tapi karena tidak berjalan dengan baik, akhirnya dialihkan ke es drop yang berhasil bertahan hingga generasi ketiga. Nah, kalau sahabat pengen tahu lokasi pabriknya, ada di Jalan Anggrek nomor 51, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo. Dilihat sekilas, es drop ini sama saja sih seperti es krim pada umumnya. Tapi kalau dilihat seksama, es drop ini jauh lebih sederhana dibandingkan es krim yang biasa Anda jumpai di supermarket. Stik es drop hanya terbuat dari bambu. Bungkusnya juga tidak memakai plastik dengan desain warna-warni, tapi hanya menggunakan selongsong kertas. Secara visual terbilang sangat sederhana, begitupun rasanya yang sangat bersahabat untuk semua orang. Es drop dibuat dengan perpaduan gula Jawa alias gula merah yang dicampur santan, kemudian ditambah varian rasa-rasa, mulai dari coklat, strawberry, vanila, durian, dan kacang hijau. Untuk menikmati es drop, sahabat tidak harus datang ke pabriknya kok. Penjual es drop bisa ditemui di beberapa titik kota, di antaranya di alun-alun Kota Blitar atau di beberapa tempat wisata lain seperti Makam Bung Karno, Taman Kebon Rojo, dan lainnya. Harga es drop pun sangat terjangkau, hanya Rp2.500 per batangnya. Nah, kalau sahabat pengen beli dengan jumlah banyak, bisa datang saja ke pabrik. 40 batang dijual Rp125.000. Itu tadi sahabat cerita es drop dari Kota Blitar. Semoga membuat Anda semakin tertarik ya untuk datang ke sini. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM. Kabupaten Blitar selain kaya dengan tempat wisata sejarah dan pegunungan, juga punya beberapa lokasi pantai. Salah satunya Pantai Pangi, terletak di pesisir selatan 40 km dari pusat Kota Blitar. Keindahan alami Pantai Pangi menjadi catatan tersendiri untuk segera mengunjunginya. Ninda Alivia, Persada Kabupaten Blitar. Sahabat, Anda ingin menikmati indahnya pesona pantai? Ini dia salah satu tempat pilihan yang ada di pesisir selatan Kabupaten Blitar dan patut sahabat kunjungi. Datang saja ke Pantai Pangi yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung. Pantai ini terletak sekitar 40 km dari pusat Kota Blitar dan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Mungkin nama Pantai Pangi belum terlalu familiar di telinga kita, tetapi kalau soal keindahannya, pantai ini rasanya juga tidak kalah menarik dari pantai-pantai lain. Memasuki kawasan wisata Pantai Pangi, sahabat akan disuguhi oleh pemandangan pantai yang masih alami dan mempesona. Pantai Pangi sendiri memiliki banyak keindahan dan keunikan tersendiri. Hamparan pantai yang putih dan bersih serta warna air yang biru kehijauan menambah keindahan dari pantai ini. Memang dari kejauhan air di pantai ini berwarna biru kehijauan.
Debur ombak pantai yang bergulung lemah dan rendah dapat dimanfaatkan pengunjung untuk sekedar bermain-main air atau berenang di sekitar bibir pantainya. Namun, pengunjung harus tetap waspada dan berhati-hati sekalipun ombak di pantai ini tergolong lemah dan rendah. Tidak hanya itu saja, keadaan sekitar tepian pantai juga tidak kalah menarik. Pasalnya di tepian pantai Pangi ini banyak ditanami dengan pohon-pohon cemara yang teduh dan rindang sehingga mampu membuat suasana di pantai Pangi ini menjadi terasa lebih asri. Bagi sahabat yang ingin menikmati keindahan dan kesejukan pantai Pangi Blitar, segera luangkan waktu untuk datang ke Kabupaten Blitar. Pulau Bawean sebagai ikon di Kabupaten Gresik ternyata memiliki penangkaran rusa. Jangan khawatir, penangkaran ini dijamin kebersihan dan kelayakannya sehingga rusa yang ada di pulau ini memiliki kondisi yang sehat. Semakin penasaran kan untuk ke Pulau Bawean? Mahruzar Iskandar, Suara Gresik yang bercerita. Sahabat, sudah tahu belum mengenai Pulau Bawean? Pulau kecil yang terletak di kawasan Laut Jawa dan kurang lebih 150 km di sebelah utara Surabaya. Di pulau tersebut diketahui menjadi tempat tinggal rusa asli Bawean dengan nama latin Axis kuhli yang merupakan rusa endemik Indonesia dan dilindungi dalam tingkat nasional maupun internasional. Rusa merupakan jenis hewan yang memiliki kelebihan. Satwa ini mampu beradaptasi di berbagai habitat dan efisien dalam mengkonversi pakan jadi daging. Kemampuan hidup dan adaptasi rusa cukup tinggi, namun rusa juga merupakan hewan liar dengan tingkat stres yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan kematian dengan sangat cepat. Rusa-rusa yang ada dalam penangkaran sangat terawat dengan kualitas makanan yang melimpah sehingga dapat menjaga kesehatan dari rusa Bawean tersebut. Jadi, sahabat kalau berkunjung ke Bawean, jangan sampai tidak mampir ke penangkaran rusa. Saya Ruzar dari Suara Gresik melaporkan untuk Potret Jawa Timur. Selanjutnya kita ke Nganjuk. Ada sebuah desa yang sering dilanda kebakaran sehingga kesadaran warga untuk langkah antisipasi mendapat predikat sebagai desa tangguh bencana di Jawa Timur. Tepatnya di Desa Blongko Ngetos. Ingin tahu seperti apa ceritanya? Agustin Mertikawati, Ersal Nganjuk. Kerap dilanda bencana kebakaran membuat warga Desa Blongko Ngetos menjadi semakin peka terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Tanggul Manik, warga merumuskan langkah antisipasi bencana. Terobosan mereka berbuah penghargaan sebagai Desa Tangguh Bencana atau Destana terbaik se-Jawa Timur. Kepedulian warga di Desa Blongko, Kecamatan Ngetos terhadap bencana tumbuh secara alami. Tinggal di wilayah pegunungan, mereka seakan tidak bisa menghindar dari bencana kebakaran hutan. Dari hal tersebutlah kesadaran mereka muncul. Tanpa dikomando, warga akan meninggalkan rumah lalu beramai-ramai pergi memadamkan api yang berkobar di hutan. Si jago merah yang memang hampir setiap tahun mengamuk dengan skala bisa besar atau kecil. Sebagai warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil berkebun di hutan, mereka tidak ingin sumber penghidupan tersebut binasa. Dan kalaupun apinya dibiarkan, sumber air dari hutan juga akan rusak. M. Yusuf, Sekretaris FPRB Tunggul Manik mengatakan, kebiasaan warga memadamkan api tanpa komando menjadi awal mula terbentuknya FPRB Tunggul Manik. Dan belakangan, bukan soal pemadaman kebakaran di hutan yang mereka petakan, melainkan juga upaya mengurangi risiko bencana di desanya. Selain kebakaran hutan, yang menjadi ancaman di desanya adalah bencana tanah longsor, terutama untuk warga yang tinggal di dekat tebing. Dan saat ini, di kawasan tersebut sudah dipasang rambu peringatan, termasuk jalur evakuasi yang semua dipasang banner bersama dengan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nganjuk. Tidak hanya memasang banner, pendataan hingga pemetaan sudah dilakukan. Kalaupun terjadi bencana, penyelamatan menjadi lebih mudah. Selain ancaman bencana, FPRB Tunggul Manik juga mengantisipasi kesiapan pangan.
Sebagai desa yang 80% adalah petani cengkeh, ekonomi mereka akan ambruk jika terjadi paceklik. Karenanya, warga juga mengantisipasi hal tersebut. Dan selama ini, warga desa sudah menggandeng pengusaha cengkeh untuk tetap sedia membeli hasil panen petani. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Kutho Nganjuk nengati tansah kelingan. Batik masih menjadi salah satu busana favorit di Indonesia karena nilai budaya yang sangat beragam. Di Kabupaten Ngawi ada sebuah desa batik khas yang terus bertahan di tengah banyaknya batik baru yang bermunculan. Tepatnya di Sidomulyo, Desa Banyu Biru. Anjani, Suara Ngawi yang punya cerita. Sahabat, ingat batik khas Kabupaten Ngawi? Ingat Sidomulyo, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren. Banyu Biru dikenal sebagai desa batik khas Ngawi yang berusaha terus bertahan di tengah arus persaingan hebat batik-batik dari daerah lain. Salah satu pemilik usaha batik Sidomulyo, Suwandi, mengatakan, meski ordernya tidak sebesar pengusaha di sentra batik daerah lain, tapi kerajinan batik Ngawi terus berkembang. Ada saja yang memesan batik tersebut. Menurut Suwandi, awalnya hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di desanya. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan guna membantu perekonomian warga. Hal ini pula yang membuatnya tetap mempertahankan usaha batik. Motif yang biasa dibuat oleh pembatik Desa Banyu Biru ada beberapa macam, seperti geringsing, bokor kencono, dan sidomukti. Harga jual pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah bagi yang berbahan sutra. Sahabat, salah satu pembatik Rina mengatakan, untuk membuat batik sangat dibutuhkan ketelatenan dan konsentrasi tinggi. Juga suasana para ibu membatik membuat Banyu Biru yang berada di kaki Gunung Ngawi semakin sejuk. Sahabat pingin koleksi batik Ngawi? Monggo datang ke Ngawi. Anjani, Suara Ngawi untuk Potret Jawa Timur. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak Potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.